Panas ya, Mo. Panas banget ya Allah. Kita udah ngerjain PR belum? Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, puji Tuhan semuanya baik ya. Berarti kita siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari itu dapat menjadi manfaat bagi kita. Silakan Wahyu dipimpin teman-temannya. Baik, Bu. Semua bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Wahyu. Itu bangku kosong, bangkunya Yusril tidak hadir. Ada yang tahu Yusril pergi kemana? Saya, Bu. Iya, Nabila. Yusril sakit, Ibu. Suratnya ada di depan. Iya, Ibu lihat dulu ya. Iya benar, Yusril sakit ya. Kita doakan supaya Yusril cepat sembuh dan dapat berkumpul dengan kita untuk mengikuti pembelajaran. Amin. Iya, Ibu perhatikan ini banyak sekali dari kalian yang kipas-kipas ini. Kenapa ini? Ada yang bisa menceritakan? Saya, Bu. Iya, Jadi akhir-akhir ini saya ngerasa kegerahan, Bu, gerah banget gitu. Benar, Bu, rasa gerah ini membuat saya tidak nyaman, makanya saya sering kipas-kipas gini, Bu. Iya, terima kasih ya Hani dan Nabila sudah mau menceritakan. Ibu juga merasakan hal yang sama ya dengan kalian. Akhir-akhir ini sangat gerah gitu perasaan Ibu. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Kalian silahkan diamati ya. Iya, sudah terlihat ya. Ini adalah salah satu fenomena yang sering dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu melelehnya aspal di India. Nah, Ibu ingin bertanya, dari fenomena ini dan juga rasa gerah yang kalian alami sekarang itu, apakah memiliki kaitan? Saya, Bu. Iya. Menurut saya ada kaitannya, Bu. Hal itu karena tingginya aktivitas matahari ke bumi, Bu. Tingginya aktivitas matahari ya? Mengapa aktivitas matahari ini dapat mempengaruhi? Iya, Bu, itu karena tingginya aktivitas matahari ke bumi sehingga menaikkan suhu di bumi, Bu. Hal tersebut bisa dilihat dari fenomena aspal yang meleleh dan cuaca panas yang kita rasakan sekarang, Bu. Iya, adanya kenaikan suhu ya katanya Wahyu tadi. Terima kasih ya Wahyu atas jawabannya. Baik, dari jawabannya Wahyu tadi katanya ada aktivitas matahari. Lalu selain aktivitas matahari, apakah ada yang dapat hal lain yang dapat mempengaruhi? Saya, Bu. Iya, Nabila. Jadi tidak hanya aktivitas matahari aja, Bu, kalau menurut Nabila. Jadi lapisan ozon yang menipis mungkin, Bu. Lapisan ozon yang menipis ya? Mengapa lapisan ozon yang menipis ini dapat mempengaruhi? Kan lapisan ozon itu kan pelindung bumi ya, Bu, dari sinar matahari. Kalau misalnya lapisan ozonnya tipis, otomatis sinar mataharinya itu masuk ke bumi gitu loh, Bu, lebih banyak. Jadinya terjadi kenaikan suhu. Gitu, Bu. Jadi karena lapisan ozon tadi menipis, lalu radiasi matahari itu langsung masuk gitu ya ke bumi sehingga suhunya naik. Iya, terima kasih ya Nabila atas jawabannya. Baik anak-anak sekalian, dari jawabannya Nabila dan Wahyu tadi hampir mirip ya, bahwa ada aktivitas matahari, lalu tipisnya lapisan ozon ya. Nah, jika hal ini terus-menerus terjadi, apakah akan menyebabkan dampak gitu pada kehidupan kita selanjutnya? Ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Iya, Berli. Menurut saya ada dampak, Bu. Akan terjadi perubahan di bumi, Bu. Perubahan seperti apa yang akan terjadi? Contohnya perubahan suhu, Bu. Perubahan cuaca, Bu. Perubahan suhu atau perubahan cuaca? Iya. Nah, kan contohnya gini, Bu. Dulu waktu SD itu di kampung halaman saya cuacanya tuh dingin, Bu. Tapi kemarin waktu saya kesana lagi jadi lebih panas gitu, Bu. Iya, ada perubahan ya. Baik, terima kasih ya Berli atas jawabannya. Terima kasih anak-anak semua karena sudah menjawab pertanyaan dengan sangat baik ya. Nah, dari jawaban teman-teman kalian tadi, dari Wahyu, Nabila dan juga Berli, mengatakan bahwa ada aktivitas matahari, radiasi matahari, tipisnya lapisan ozon, kemudian menyebabkan hal tersebut menyebabkan adanya perubahan gitu ya. Ada yang tahu kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Saya, Bu. Iya, Firas. Jadi hari ini itu kita akan belajar mengenai perubahan cuaca akibat suhu tinggi, Bu. Iya, sedikit lagi ya. Perubahan yang akan kita bahas itu adalah perubahan dalam jangka panjang. Maka hari ini kita akan belajar tentang Perubahan iklim, bukan, Bu? Iya, benar. Iya. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai perubahan iklim. Pada pertemuan sebelumnya kalian telah membahas
tentang pencemaran. Lalu apakah pencemaran ini dapat mempengaruhi perubahan iklim? Serta apakah kenaikan suhu yang kita bahas tadi itu dapat mempengaruhi perubahan iklim? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita jawab bersama dalam pembelajaran kita kali ini. Dengan tujuan pembelajaran kita yaitu, melalui diskusi kelompok, kalian dapat mendeteksi faktor penyebab perubahan iklim bagi ekosistem dengan benar. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya, yang nantinya itu akan ada penugasan. Untuk kelompok pertama itu ada Wahyu, Lala, dan juga Firas. Kelompok kedua ada Nabila, Berli, dan juga Hani. Ya, silakan dipersiapkan dulu kelompoknya. Baik, sudah siap semua ya? Ibu akan membagikan lembar kerja kalian. Terima kasih. Kasih Ibu. Pokoknya kita harus semangat. Emang lomba? Masih Bu. Ya, tenang ya. Baik, sebelum kalian mengerjakan, silakan dibuka pada bagian petunjuk pengerjaan ya, agar kalian tidak salah-salah dalam mengerjakannya. Nah, yang pertama, kalian silakan untuk mengisi nama, kelas, serta kelompok pada bagian yang tersedia, yaitu di halaman depan ya. Sudah tahu ya bagaimana ya? Yang kedua, kalian silakan mencermati LKPD atau lembar kerja yang Ibu berikan pada hari ini. Kemudian, kalian silakan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam LKPD dengan melakukan diskusi serta pengamatan bersama anggota kelompok jika diperlukan. Nah, untuk literatur, kalian dapat menggunakannya jika diperlukan. Nah, hasil ini nanti akan dikomunikasikan atau kalian presentasikan di depan kelas ya. Untuk waktu pengerjaannya ialah 5 menit. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Cukup ya? Cukup. Baik, sudah bagus sekali. Silakan dikerjakan ya dari sekarang. Aku nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Oh, apa sih? Ini aku nomor 4. Ada Aku nomor 3. Aku 2, aku 2, 1, ada. Berarti ini nomor 1, nomor 3. Baik, waktu kalian tinggal 2 menit lagi. Silakan dikerjakan lembar kerjanya dengan bersungguh-sungguh ya. Baik, Bu. Baik, waktunya sudah habis. Silakan. Sekarang adalah waktunya untuk kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kelompok mana terlebih dahulu yang mau maju? saya. Kelompok 1 duluan tadi yang angkat tangan. Baik, kita persilakan kepada kelompok 1 untuk untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Cipta Wahyu, lalu ada Lala dan ada Firas. Kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja yang telah kami kerjakan begitu. Baik. Untuk nomor 1, setelah membaca dan memahami permasalahan di atas, buatlah rumusan masalah yang dapat diselidiki. Menurut kami, apakah faktor penyebab pemanasan bagi ekosistem? Lalu nomor 2, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, buatlah hipotesis atau dugaan sementara dari permasalahan di atas. Menurut kelompok kami berpendapat bahwa pencemaran udara mempengaruhi dan menyebabkan pemanasan global. Kemudian yang soal nomor 3 itu, diskusikanlah bersama anggota kelompokmu terhadap masalah di atas. Mengapa permasalahan tersebut dapat terjadi? Jadi, permasalahan tersebut disebabkan oleh pemanasan global yang merupakan suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi.
Jadi berdasarkan buku IPA yang telah kami baca tadi, diskusi bersama-sama, pemanasan global ini terjadi karena meningkatnya jumlah karbon dioksida dan juga gas-gas emisi atau biasa disebut juga gas rumah kaca. Kemudian, pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Dan kebanyakan hasil dari gas rumah kaca ini berasal dari kegiatan atau aktivitas manusia itu sendiri, seperti kayak penebangan pohon, penggunaan bahan bakar fosil, pencemaran air, terutama pencemaran di air laut, dan juga industri pertanian. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, pemanasan global yang terjadi karena adanya pencemaran udara oleh asap kendaraan dan kegiatan pabrik, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Kesimpulan dari pengamatan yang kelompok kami lakukan bahwa pemanasan global ini terjadi karena peningkatan suhu di bumi yang disebabkan oleh gas rumah kaca akibat aktivitas manusia seperti penebangan pohon, penggunaan bahan bakar fosil, pencemaran air, terutama di laut dan juga industri pertanian. Nah, hipotesis kami pun juga menjawab rumusan masalah yang kami ajukan bahwa pencemaran udara ini mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Gitu. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya izin bertanya. Ya, silakan Hani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hani, izin bertanya kepada kelompok 1. Nah, menurut kalian, apakah pencemaran tanah itu mempengaruhi pemanasan global? Mau jelaskan? Ya. Baik, terima kasih kepada Hani atas pertanyaan yang diberikan. Langsung jawab aja. Baik, kami akan langsung menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Saya Lala izin menjawab pertanyaan dari Hani. Berdasarkan buku yang kami baca sebelumnya, bahwa pencemaran tanah ini juga mempengaruhi pemanasan global, karena pencemaran tanah ini dapat memperburuk pemanasan global karena adanya gas-gas yang tertangkap di dalam tanah, seperti gas metana, karbon dioksida, kemudian yang lari ke atmosfer. Terus proses pengolahan limbah juga seperti pembakaran sampah dan limbah industri dapat melepaskan gas-gas berbahaya ke atmosfer. Begitu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih anak-anak semua. Kalian telah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik, di mana kelompok 1 telah mempresentasikan hasil kerjanya dan juga kelompok 2 yang telah menanggapi dengan sangat baik ya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kita pada hari ini. Ya mungkin lembar kerjanya bisa dikumpulkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya, Ibu akan melakukan refleksi terhadap hasil kerja kalian yang telah kalian kerjakan tadi ya, yaitu mengenai perubahan iklim. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang faktor penyebab perubahan iklim bagi ekosistem. Tadi sudah dibahas tuh sedikit-sedikit ya di dalam lembar kerja kalian. Nah, sebelum itu kita harus paham dulu, apa sih perubahan iklim? Jadi, perubahan iklim ialah suatu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu di suatu wilayah. Jadi maksudnya ialah suatu kondisi dalam jangka waktu yang panjang ya, yang kita amatinya itu mungkin bisa 10 atau 30 tahun. Berbeda dengan cuaca yang selalu berubah setiap harinya. Nah, itu tadi perbedaan dari iklim dan juga cuaca. Nah, perubahan iklim ini disebabkan oleh beberapa faktor yang inilah akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk faktor yang pertama ialah efek rumah kaca. Nah, mungkin kalian baru mendengar ya, atau sudah ada yang pernah mendengar. Jadi efek rumah kaca ini ialah fenomena di mana gas-gas tertentu di atmosfer itu seperti karbon dioksida, metana, uap air, dan lain sebagainya itu menangkap radiasi inframerah yang dipancarkan oleh bumi. Sehingga saat
karbon-karbon ini banyak gitu di dalam atmosfer, maka suhu udara itu atau suhu di muka bumi itu akan menaik. Hal inilah yang menyebabkan kenaikan suhu dan rasa panas yang kita alami setiap hari. Nah, selanjutnya selain dari efek rumah kaca itu adalah peningkatan emisi. Emisi itu ialah gas-gas seperti karbon dioksida, metana, oksida nitrat atau uap air tadi ya. Itu menangkap panas dari sinar matahari dan mencegahnya keluar dari atmosfer. Jadi gas-gas ini tuh mencegah panas itu keluar gitu dari muka bumi kita, makanya panas itu terperangkap di dalam bumi. Hal inilah yang menyebabkan kenaikan suhu. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir yang sudah tidak asing ya kita dengar ialah pemanasan global atau global warming. Nah, pemanasan ini mengakibatkan perubahan suhu secara signifikan dan perubahan dalam pola cuaca dan iklim di seluruh dunia. Makanya kalau kita dengar global warming itu jangan merasa acuh gitu ya, karena itu merupakan hal yang paling urgen yang kita alami sekarang. Baik, demikianlah penjelasan yang dapat Ibu lakukan. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Cukup ya, baik, sudah pintar semua. Ya silakan, sekarang Ibu akan mengadakan kuisis ya untuk melihat gitu bagaimana kalian dapat menangkap pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin silakan bisa masuk ke dalam kuisis dan masuk ke kodenya ya. Baik, Bu. Iya baik, terima kasih anak-anak sekalian sudah mengikuti kuisis pada hari ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, apakah ada yang mau memberikan kesimpulan terhadap apa yang kita pelajari pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Berli. Baik, menurut saya kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu perubahan iklim adalah perubahan pola atau fenomena unsur iklim dalam periode jangka panjang yang mencakup iklim lokal, regional, dan global. Nah, perubahan ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah karbon dioksida dan juga gas-gas emisi atau sering disebut sebagai gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini dapat menyebabkan pemanasan global, kemudian pemanasan global dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Seperti itu, Bu. Iya, baik. Bagus sekali ya kesimpulan dari Berli. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas ya, yaitu membuat video mengenai dampak dari perubahan iklim. Nah, ini tugasnya berkelompok saja ya, seperti ini saja kelompok yang sudah Ibu bentuk hari ini ya. Ya, untuk pengumpulannya ialah minggu depan. Untuk penugasan ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ibu, cukup. Cukup. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa agar apa yang kita pelajari itu dapat menjadi manfaat bagi kita. Silakan Wahyu dipimpin teman-temannya. Ya baik, Bu. Semua bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Tetap semangat belajar ya, karena belajar itu tidak akan melelahkan pikiran. Ibu akhiri, terima kasih dan selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu.